Hai rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi di materi selanjutnya yaitu tentang accuracy assessment. Accuracy assessment ini kita khusus akan membicarakan atau berdiskusi tentang bagaimana kita mengevaluasi hasil dari klasifikasi yang sudah dilakukan. Oke, jadi accuracy assessment itu intinya buat apa sih? Jadi accuracy assessment itu biasanya dalam kondisi bahwa teman-teman baru melakukan hasil klasifikasi, kemudian tentu kita tanya seberapa akurat sih akurasi dari klasifikasi yang Anda lakukan. Karena ada satu istilah yang mengatakan bahwa tanpa accuracy assessment, peta hasil klasifikasi Anda itu hanya sebatas peta yang cantik tapi tidak memiliki nilai. Karena itu kenapa kita harus selalu melakukan accuracy assessment, karena yang saya bilang di materi sebelumnya bahwa pengaruh error dari data penginderaan jauh itu cukup banyak. Kemudian kalau teman-teman ke lapangan juga errornya kemungkinan ada juga dari GPS, algoritmanya sendiri mungkin tidak akurat, sistem klasifikasi yang kalian lakukan juga mungkin tidak tepat, sehingga kita harus selalu melakukan yang kita sebut sebagai akurasi assessment. Jadi tujuan dari assessment itu ada dua. Yang pertama adalah kita menilai seberapa baik klasifikasi yang kita lakukan. Kemudian kita memahami cara menafsirkan kegunaan klasifikasi untuk orang lain. Jadi kalau teman-teman, jadi bisa dua persepsi, teman-teman sebagai produser peta dan teman-teman sebagai user peta. Nah, kita bisa melihat akurasi dari dua sisi, sebagai user atau sebagai produser. Nah, ini adalah outline untuk materi kali ini. Jadi ada model dasar penilaian akurasi, pengumpulan data referensi, mengukur hasil, sama menafsirkan hasil. Oke, pertama adalah kita perlu mengumpulkan data referensi yang saya bilang itu ground truth ya. Jadi pekerjaan pertama adalah teman-teman sebenarnya sudah tahu mau mengklasifikasikan objek ada menjadi apa saja. Kemudian uh, kita akan melihat referensi. Jadi referensi hasil data lapangan, sorry ini bukan rahasia tapi kelas data training, data reference yang representatif. Oh, oke, lanjut tentang cara kita menginterpretasi kenapa akurasi Anda rendah atau akurasi Anda tinggi. Jadi yang pertama adalah umumnya ada dua poin kenapa kita bisa salah atau low akurasi. Yang pertama adalah kesalahan dalam data referensi. Yang kedua adalah kesalahan dalam hasil klasifikasinya. Nah, kesalahan dalam data referensi itu mencakup beberapa poin. Yang pertama adalah galat atau kesalahan posisi. Jadi GPS-nya salah, andaikan menggunakan high resolution image, itu si image-nya itu posisinya nggak sama dengan image yang kalian gunakan dalam sistem klasifikasi. Kemudian klasifikasinya ada kesalahan interpretasi gitu kan, waktu kita ngecek dari citra, misalkan dari high res-nya kita identifikasi dia sebagai pohon, ternyata dia bukan pohon, atau kalian mau mangrove non mangrove, satu kalian identifikasi sebagai mangrove padahal sebetulnya dia non mangrove. Kemudian kesalahan interpretasi itu tadi yang saya bilang. Kemudian media referensinya nggak sesuai untuk klasifikasi. Contoh yang saya tadi bilang, kalian mau melakukan klasifikasi pohon sampai ke jenis, tetapi data yang kalian gunakan atau image, misalnya kalian dalam hal ini biasanya pakai image yang kalian pakai tidak bisa mengidentifikasi keempat sistem kelas tersebut. Itu salah satunya. Nah, ini adalah lebih detailnya kenapa kadang-kadang kita nggak cara kita menginterpretasi, karena kalau misalnya kenapa akurasinya rendah, ya kalian harus bisa menjelaskan kenapa rendah gitu kan. Oke, cara kita identifikasi itu ada beberapa kalian harus jelaskan. Pertama, kemungkinan error adalah di klasifikasi citranya, itu kenapa error gitu kan. Kita bisa jelaskan bahwa yang pertama adalah kesalahan dari data penginderaan jauhnya, di mana si data penginderaan jauh itu tidak bisa mengidentifikasi objek yang ingin kita kelaskan, atau objek yang kita kelaskan itu blur, terlalu gabung, misalnya tidak terpisah. Kemudian kita biasanya nggak boleh banget pakai yang kita sebut sebagai land use.
Oke, kita nggak bisa bikin klasifikasi citra basisnya adalah land use. Kita harus selalu land cover. Ingat ya bedanya land use sama land cover. Kalian nggak bisa bikin sistem klasifikasi adalah klasifikasi land use penggunaan lahan, tapi harus tutupan lahan. Karena satelit penginderaan jauh itu hanya merekam tutupan lahan, bukan eh, penggunaan lahan. Penggunaan lahan itu harus kita interpretasi lebih lanjut. Jadi dari land cover, kemudian nanti kita interpretasi lagi secara manual, kira-kira land cover ini penggunaan lahannya apa. Kemudian kesalahan yang ketiga, kemungkinan kesalahan adalah jadi objeknya itu tidak bisa dipisahkan secara spektral. Nah, kemarin kan di sistem klasifikasi multispektral itu aku jelasin, jadi kita harus ngelihat bagaimana distribusi dari kelas kalian. Jadi biasanya pakai yang namanya scatter plot. Di scatter plot itu teman-teman bisa ngelihat apakah data kelas itu terkumpul atau kelas-kelas tersebut, kelas yang kalian identifikasi itu bercampur dengan objek lain. Nah, saat dia bercampur, otomatis errornya tinggi. Nah, kalau mau mereduce error ya teman-teman harus melakukan yang kita sebut sebagai principal komponen untuk reduce the noise. Kira-kira gitu. Kemudian jangan lupa juga efek dari atmosfer itu cukup tinggi yang harus teman-teman pahami. Jadi atmosferiknya itu kayak gimana? Apakah kondisi atmosfer saat citra merekam sangat buruk meskipun sudah dilakukan koreksi atmosferik, tetap saja mempengaruhi hasil. Kemudian yang terakhir yang paling penting dari kenapa kadang-kadang akurasi itu low itu karena spatial scale dari remote sensingnya nggak match dengan klasifikasi scan-nya. Contoh teman-teman mau bikin klasifikasi scan-nya eh, sampai ke jenis pohon. Nah, padahal dari data penginderaan jauhnya nggak mungkin karena misalnya kalian pakai 30 kali 30 tidak objek itu tidak berkumpul di pixel 30 kali 30 tidak seragam 30 kali 30 dia gabung antar tiap jenis pohon itu sehingga ya data penginderaan jauhnya dari aspek spatial scale-nya nggak bisa. Lebih contoh lagi adalah habitat terumbu karang. Teman-teman ingin mengidentifikasi antara karang hidup dan karang mati menggunakan lenset. Pertanyaannya apakah karang hidup luasannya 30 kali 30 meter di lapangan, apakah karang mati memiliki luasan 30 kali 30, tetapi kalau ternyata objek itu di lapangan gabung, selalu tidak pernah homogen, ya itu juga tidak bisa kita jadikan dua kelas. Itu harus jadinya jadi satu kelas terumbu karang. Jadi kita identifikasi dia mau terumbu karang aja, mau mati, mau hidup nggak bisa. Kenapa? Karena dalam resolusi 30 kali 30 si terumbu karang hidup otomatis selalu bergabung dari aspek spasial scale-nya. Next, ini adalah bagaimana cara kita mengimprove dari akurasi yang rendah. Jadi kita bisa melakukan improvement. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan analisa sekali dan ternyata akurasinya rendah, coba kita lakukan analisa ulang. Contoh analisa ulang adalah kita mengincorporate ada data. Jadi kita masukin data-data ketinggian, karena kadang-kadang berapa land use itu amat sangat berkorelasi dengan ketinggian, dengan suhu. Mungkin kalau misalnya mau main yang lebih ke habitat, atau mungkin distance to the stream gitu, karena pasti ada korelasi antara jarak dengan sungai, jarak dengan jalan, dengan tutupan lahan tertentu. Kemudian memang yang paling baik adalah kalau teman-teman bisa pakai hyperspektral. Kenapa? Karena hyperspektral itu jumlah bandnya lebih banyak sehingga kita bisa mendefinisikan atau memisahkan antara objek satu dengan objek lain meskipun karakteristik spektralnya uh, cukup mirip. Tapi kalau di hyperspektral biasanya lu secara detail kita bisa lihat karakteristik spektralnya. Sedangkan kalau di multispektral itu nggak bisa. Kemudian kita juga bisa melakukan time series data analisis. Jadi kalau misalnya mau melakukan klasifikasi, jangan satu waktu, coba klasifikasi dengan dua urutan waktu gitu yang berdekatan gitu kan. Mungkin kita bisa mendapatkan hasil analisa yang baik. Kemudian atmospheric correction itu benar-benar kadang-kadang membantu kadang enggak. Kalau misalnya udah jelek banget kondisi atmosfernya mau dikoreksi kayak apa juga kadang-kadang susah. Nah, kemudian yang ini adalah scale of grain of spectral data. Jadi benar-benar teman-teman memahami besarnya pixel itu di lapangan dapat objek seberapa juga. Gitu. Oke, kalau misalnya kalian, misalnya yang tadi saya cerita tentang habitat terumbu karang, teman-teman mau main karang dan karang, nah luasan karang itu biasanya di 1 meter kali. 1 meter kali 1 meter itu mungkin ada karang mati luasannya segitu sama karang hidup. Nah, kalau sumber datanya adalah data citra satelit resolution yang 1 kali 1 meter ya kita bisa identifikasi antara karang hidup dan karang mati. Sedangkan kalau kalian pakai lenset yang 30 kali 30 ya kalian bayangin aja
Di lapangan 30 kali 30 tuh mungkin nggak karang hidup sama karang mati menjadi satu piksel yang satu piksel atau dia akan selalu bergabung. Jadi penguasaan kalian terhadap eh, skema klasifikasi yang mau kalian lakukan itu penting. Jadi kalian harus benar-benar paham, oh mau bangun sistem klasifikasi ini. Nah, dia objeknya di lapangan appearance-nya gimana sih? Dia homogen kah? Dia heterogen kah? Mungkinkah dia dalam satu piksel atau kemungkinan besar dia selalu bercampur dalam luasan 30 kali 30 meter. Itu harus selalu dibayangkan. Nah, ini adalah improving klasifikasi yang lain. Jadi Eh, kalau kalian pakainya maksimum livelihood, gunakan pendekatan probabilitas. Jadi teman-teman harus bikin scatter plotnya dulu, terus lihat probabilitas distribusi datanya bisa dikelaskan menjadi berapa. Jadi pakai yang scatter plot itu. Nanti buat di kolom komentar kalau bingung bu scatter plot itu kayak gimana sih gitu kan. Nanti saya ajarin cara bikin scatter plot. Kemudian klasifikasi hierarkal. Nanti saya di sini jelasin apa itu klasifikasi hierarki gitu. Kemudian kelas minoritas biasanya kalian harus pay attention kepada kelas-kelas minoritas atau kelas yang kemunculannya sedikit, distribusinya kayak gimana. Nah, kemudian yang terakhir adalah data penginderaan dengan jauh harus dapat menangkap kelas, tetapi kelas strategi klasifikasi kalian tidak menjelaskan. Jadi yang saya bilang tadi bahwa data penginderaan jauhnya mampu mengidentifikasi berapa kelas objek. Kemudian itu bisa kalian jelaskan nggak di strategi klasifikasi kalian. Jadi jangan sampai data penginderaan jauhnya bisa 10 kelas, tetapi sistem klasifikasi kalian ternyata 7 kelas. Itu nggak masuk gitu kan, pasti errornya tinggi. Jadi harus benar-benar pas. Nah ini adalah contoh hierarki klasifikasi. Saya biasanya kalau melakukan klasifikasi selalu pakai hierarki. Misalnya saya mau identifikasi terumbu karang. Pertama yang saya lakukan adalah saya bikin klasifikasi 3 objek dulu. Dark water, deep water, shallow rim, sama land. Itu diklasifikasikan dulu menjadi satu data. Kemudian kalau sudah diklasifikasikan tuh nanti saya masking, saya keluarin. Saya keluarin deep water dari data dan kemudian khusus yang di area shallow reef aja itu saya klasifikasi lagi, saya interpretasi lagi. Mana slope-nya, mana reef crest-nya, mana outer flat-nya, mana lagoon-nya, mana inner flat-nya. Nah, nanti di tiap area slope itu saya baru melakukan klasifikasi. Jadi klasifikasinya berjenjang. Jadi nanti dapat area kecil, baru itu kalian klasifikasi ulang secara detail. Itu yang kita sebut sebagai hierarki kelas. Jadi kita melakukan hierarki. Kenapa saya lakukan begini? Karena di tiap bentuk ini dia punya penampakan yang berbeda. Jadi kayak sand di inner flat sama sand di slope, sand di outer flat itu appearance-nya beda, distribusinya beda, mengelompoknya beda. Karena itu saya nggak bisa dari awal langsung bikin klasifikasi live coral, rock, sand, land, langsung aja dari atas. Itu nggak bisa, akurasinya akan jelek sekali. Karena itu saya selalu bikin kelas-kelas geomorfologinya dulu, kemudian nanti dari kenampakan geomorfologi atau kenampakan morfologinya itu saya bangun basic classesnya gitu. Itu salah satu skema identifikasi terumbu karang yang baik. Nanti teman-teman akurasinya akan, kalau dari riset yang saya lakukan, akurasinya itu jauh-jauh lebih baik saat kita melakukan hierarki kelas. Sehingga nanti kalau misalnya teman-teman mau identifikasi land use, coba kira-kira itu bisa dikelompokkan jadi apa dulu yang sesuai. Coba cek apakah vegetasi di seluruh wilayah itu punya penampakan yang sama, ataukah vegetasi yang dekat pantai, vegetasi yang di pinggir sungai, kemudian vegetasi yang dekat dengan pemukiman yang datar, itu sama enggak? Kalau enggak, minimal pertama kalian bikin klasifikasinya dulu. Oh, ini adalah area pesisirnya, ini area dekat sungainya, ini area dekat jalannya, baru nanti turunkan ke sistem klasifikasinya. So, this is overall a summary dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi, pemilihan data reference itu penting, itu yang pertama. Kemudian kalian harus mempertimbangkan kelas yang bisa diekstrak dari citra dengan data lapangan kalian. Error matrix itu adalah dasar dari accuracy assessment, tetapi kita nggak bisa hanya berdasar dari error matrix. Teman-teman harus menganalisa turunan dari error matrix seperti overall akurasinya, kemudian user akurasinya, produser akurasinya, dan kapannya. Jelaskan dari keempat aspek itu bagaimana performa dari akurasi kalian. Kemudian, satu lagi pesan saya, jangan melakukan klasifikasi satu kali. Misalnya satu kali akurasinya low, coba dong di-improve. Coba digunakan pendekatan lain, nambahin data lain, kasih time series, cek lagi apakah atmospheric correction-nya sudah benar,
cek lagi apakah sistem skema klasifikasi kalian sudah pas, kemudian coba implementasikan hierarki classification untuk memperbaiki. Jadi klasifikasi itu nggak one hit aja gitu, nggak bisa sekali terus kalian bisa dapat hasilnya apapun hasilnya nggak boleh gitu. Jadi namanya data penginderaan jauh, as I told you, is full of noise gitu kan. Jadi kita harus benar-benar bisa melakukan analisa berkali-kali, mendetailkan, menambahin lagi variabel baru untuk mengimprove dari akurasi. Jadi kira-kira begitu materi hari ini. Uh, saya rasa banyak ya yang saya tidak berhasil untuk menyampaikan apa ya materi dari ini karena sebenarnya is quite complex. Nanti nanti kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di forum diskusi. Put your note on, kemudian nanti kita diskusikan lebih lanjut apa yang ingin kalian tanyakan. Kira-kira begitu. Terima kasih.